Nah, dari ide dan sejarah dan filosofi tadi, nanti lahir pertama namanya liberalisme klasik. Gagasan-gagasan awal tentang liberalisme. Munculnya liberalisme awal itu modelnya adalah model kebebasan negatif. Saya bilang tadi model freedom, bebas dari. Bebas dari apa saja, termasuk dari masyarakat. Orang-orang liberalisme klasik punya pandangan kalau bisa sistem, aturan, kemudian dogma, ajaran, norma sosial, apapun itu yang hubungannya sama kehidupan bareng, seminimal mungkin. Semakin minimal norma, ajaran, adat, tradisi, semakin orang bebas. Semakin banyak aturan, semakin banyak tradisi, semakin orang tidak bebas. Ya saya bilang tadi, biarkan aja orang dengan kebebasannya, kecuali dalam bagian-bagian yang tabrakan. Kalau nggak tabrakan, nggak usah diatur, nggak masalah. Maka perannya masyarakat, perannya institusi sosial, institusi politik, termasuk negara, itu hanya sebagai wasit. Jadi dia nggak harus main di wilayah yang dia seharusnya nggak main. Maka nanti dikenal ada pembedaan antara ruang privat sama ruang publik. Bagi orang liberal, ruang publik itu jangan luas-luas, kecil aja nggak masalah. Yang harus luas, ruang privat. Urusanmu sendiri diperbanyak, urusannya bareng-bareng dipersedikit. Nah itu semakin kita bebas. Karena bebas ini bagi kelompok liberal kan fitrah kita. Semakin kita nggak bebas, semakin kita nggak bisa eksis jadi diri kita sendiri. Semakin banyak organisasi yang kamu ikuti kan semakin banyak pagermu, semakin banyak ikatanmu, kamu semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semakin sedikit pager, semakin sedikit aturan, kamu semakin bebas. Jadi di liberalisme klasik modelnya defensif. Jadi jangan banyak aturan, jangan banyak norma, jangan terlalu banyak adat, terlalu banyak tradisi. Itu sama dengan semakin nambah belenggu hidupmu. Jadi sisihkan sebanyak mungkin. Maka sebisa mungkin kayak ngaji ini, biar kamu bebas, jadikan dia lebih besar wilayah privatnya daripada wilayah publiknya. Ya contohnya misalnya sudahlah ngaji, ndak apa-apa, ndak pakai sarung, terserahlah mau pakai kostum apa, asal nggak pakai celana pendek apa celana dalam aja. Itu kan berarti apa? Ruang privatnya ada dan banyak. Dalam urusan kostum, kamu punya keleluasaan milih sendiri. Itu berarti apa? Ruang privatnya besar. Atau kita perbesar ruang publiknya. Kita seragam ya, ngaji filsafat besok seragamnya putih-putih, pakai kopiah putih. Terus diawali dari kita membaca tahlil bersama, terus sholawatan bersama. Nanti di akhirnya banyak aturannya kayak gini, namanya ruang privatnya jadi kecil, ruang publiknya yang luas. Terlalu banyak aturan, akhirnya kita tidak bebas. Kalau pas baju putihmu dicuci, kamu nggak berani berangkat, khawatir beda sama yang lain. Nah, jadi itu namanya ruang publik dan ruang privat. Makanya biasanya orang yang terlalu banyak ruang publik, hidupnya nggak bebas. Orangnya cenderung gampang stres. Ya kan, opo-opo diatur, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, sumpek kan kamu. Tapi semakin luas ruang privatnya, semakin kamu bisa bernafas lega. Meskipun kalau kamu tidak kenal batas, akhirnya kamu bisa bablas. Orang yang tidak ngerti batas itu kadang membahayakan dirinya sendiri juga. Jadi di liberalisme klasik sangat diwanti-wanti jangan sampai
kamu mengorbankan individu untuk kehidupan sosial. Logikanya tidak semacam itu. Logikanya adalah kalau individu-individu itu baik dan nyaman, otomatis masyarakat kehidupan bersama juga baik dan nyaman. Kalau masyarakat isinya orang waras semua, ya masyarakatnya kan enak, isinya orang-orang waras. Tapi kalau isinya orang stres semua, ya hasilnya juga masyarakatnya kacau, isinya orang-orang stres. Jadi logikanya bukan masyarakat yang mempengaruhi individu, tapi harusnya individu yang mewarnai masyarakat. Cara berpikirnya dibalik. Oke, jadi Indonesia ini bangsa yang ramah apa bangsa yang mudah marah, itu tidak tergantung Indonesianya, tapi tergantung individu-individu yang ada di Indonesia. Nah, itu liberalisme awal. Gayanya kayak gini karena zaman itu orang sedang dijajah habis-habisan. Gaya imperialisme itu kan sedang marak-maraknya di level apapun, baik fisik maupun politik, ekonomi, budaya. Kalau hari ini kan yang imperialisme fisik kan tidak ada. Orang dijajah itu biasanya budayanya, ideologinya, atau mungkin ekonominya. Tapi yang penjajahan murni mungkin sudah dapat dikatakan nggak ada hari ini. Jadi itu liberalisme klasik. Nah, di antara mengukur kamu itu orang yang bahagia apa enggak, coba dicek 100% hidupmu itu berapa puluh persen yang itu ruang publik dan berapa puluh persen itu ruang privat. Kuliah itu ruang publik apa ruang privat? Ngaji ruang publik apa ruang privat? Makanmu itu ruang publik apa ruang privat? Kalau makan itu suka-suka aku pinginnya ayam ya ayam, ya tempe itu urusanku, itu ruang privat. Tapi kalau kamu makan, makan itu aturannya adalah jam sekian makan malam, jam sekian makan pagi. Ke warung itu harus kayak gini. Semakin banyak aturan, bahkan ngambil makanan harus pakai 3 jari. Kemudian ngunyahnya 40 kali. Kemudian setiap kali sebelum makan buahnya dulu, setelah buah setiap makan diselingi minum. Wakai aturan. Tak jamin makan itu bukan sesuatu yang nikmat. Mangan wis stres kamu. Baru ngunyah, ini sudah 20 apa 21 ngunyahnya ya wis. Nggak enak. Apalagi hari ini kan begitu lihat makanan, wah ini kolesterol, ini bisa bikin diabetes, ini liver, ini wis nggak usah makan. Wong sekarang apa sih makanan yang nggak jadi sumber penyakit? Padahal sebenarnya nggak ada makanan yang jadi sumber penyakit. Problemnya di kamu sendiri. Oke, jadi itu liberalisme klasik. Jadi hiduplah sesuai versimu. Jangan terlalu banyak bikin aturan untuk sesuatu yang harusnya nggak usah diatur. Karena kalau sudah nggak diatur ya tenang aja, nggak usah minta diatur. Kayak mahasiswa di kelas itu loh, bikin makalah ya. Kalau dosennya cuma bilang bikin makalah, kamu diam aja, selesai. Kadang-kadang kan kamu malah tanya, berapa halaman pak? Berapa spasi pak? Referensinya minimal berapa? Kamu nyari penyakit sendiri. Wong dosennya cuma nyuruh bikin makalah kan kayak apapun, yang penting bunyinya makalah kan beres. Tapi kamu tanya sendiri, akhirnya dosen ini tidak mikir. Oh ya kira-kira paling gitu kan, terus dosennya itu kamu nyari penyakit. Oh biar aja lah, dia maunya umum, kamu malah minta detail. Oke, jadi harusnya jadi wilayah privatmu, sakarepmu, akhirnya jadi wilayah publik, jadi aturan. Oke, jadi itu liberalisme klasik. Terus sebenarnya ini bukan lawannya liberalisme modern namanya, tapi kelanjutannya. Jadi kelanjutan dari liberalisme klasik adalah liberalisme modern. Kalau tadi kebebasan negatif, bebas dari banyak aturan yang mengungkung, sekarang kebebasan positif, bebas untuk
Nah, kalau sekarang kamu sudah siap untuk mandiri, berpikir, bertindak sendiri, bebaskan dirimu mau ngapain aja. Itu namanya bebas untuk. Caranya gimana kamu bisa bebas untuk? Ya kamu harus jadi manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya itu ya kamu mampu berpikir, mampu bertindak sesuai yang kamu perlukan. Itu namanya berdaya. Kamu bisa baca kitab sendiri, baca Quran sendiri, bisa memahami hadis sendiri, kamu berdaya dalam agama, maka kamu tidak butuh yang lain. Kembangkan dirimu sendiri bisa. Tapi kalau kamu nggak mampu, akhirnya mau tidak mau kamu harus kayak tadi, taklid, manut ke yang lain. Jadi di liberalisme modern dituntut tidak cuma bebas dari, tapi juga kamu bebas untuk. Kamu seandainya disuruh apa aja bisa, nah, berarti kamu bebas untuk. Orang yang tidak bebas secara positif, meskipun dia bebas secara negatif, pada akhirnya dia akan balik lagi jadi tidak bebas secara negatif kalau dia tidak mampu. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa sih disuruh bikin makalah, selama ini kamu minta dibikinkan temenmu, akhirnya temenmu menguasai kamu karena kamu selalu dibikinin makalah oleh dia. Motormu dipinjem, kamu nggak bisa nolak, karena kalau kamu tolak besok nggak tak bikinin makalah loh, dipinjem akhirnya ya kan. Nah, kamu tidak bebas secara positif selama kamu belum bisa bikin makalah sendiri. Kamu tidak bisa untuk wong dari aja kamu tidak mampu. Jadi ini saling berkait. Jadi setelah kamu bebas dari banyak aturan, kamu bebas melakukan sesuatu. Cuma kamu tidak bisa melakukan, kalau kamu tidak mampu melakukan sesuatu itu, akhirnya kamu akan kembali lagi di subordinasi. Jatuhnya kamu malah tidak bebas secara negatif dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu liberalisme modern menuntut negara atau institusi sosial itu tidak cuma jadi wasit membiarkan orang untuk melakukan sesuatu, tapi juga memberdayakan orang biar dia bisa melakukan sesuatu. Makanya negara ya nggak cuma diem aja, dia didik orang, mencerdaskan orang, biar orang tidak tersubordinasi, biar dia tidak terdiskriminasi, harus ngerti ilmunya. Karena ya kayak tak jelasin waktu sesi agama-agama itu kan, semakin orang tidak paham, tidak ngerti, tidak berdaya, semakin dia tidak bisa apa-apa, semakin dia akan mengabdi pada yang dia tidak berdaya. Oke. Kalau orang dulu kan karena tidak berdaya menghadapi laut, terus buang sajen di laut, terus nyembah dewa laut, dan seterusnya. Karena dia tidak ngerti ilmunya tentang laut. Tapi begitu orang pinter, ngerti kapal, ngerti teknologi cuaca, dia bisa menaklukkan laut. Jadi pemberdayaan individu setelah membebaskan, sekarang diberdayakan di liberalisme modern.